Wegerians dimanapun Anda berada, kali ini bersama Villa Datu Arifin yang biasa dipanggil Villa. Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, atlet PON. Nah, tapi atlet PON ini adalah salah satu insan WG. Keren gak tuh? Kayaknya udah pada banyak yang tahu nih. Langsung aja yuk kita ngobrol santai dengan Mas Adit. Ya, jadi singkat cerita itu adalah Mas Adit ini itu salah satu karyawan Wika Gedung. Tapi dia kemarin ikut ajang PON. Tuh kan, keren banget kan? Langsung aja lah kita ulik langsung ke Mas Adit. Oke? Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas Adit? Sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Gini nih Mas Adit. Kali ini kan kita undang nih Mas Adit ke podcast kita nih yang ngobrol santai. Jadi kita ngobrolnya santai. Santai aja ya. Santai. Okay. Mau diminum kopinya juga boleh loh. Gini aja nih Mas. Sekarang coba perkenalkan diri dulu nih Mas Adit biar tuh pada kenal siapa sih Mas Adit ini, terus di Wika Gedung tuh sebagai apa gitu. Oke. Saya Aditya Aulia Rahman. Untuk di Wika Gedung saya bergabung tahun 2019. Untuk posisi saat ini saya ada di staff Human Capital, fungsi talent dan pengembangan. Itu Mbak Bella. Jadi saya saat ini di HC. Oke. Pasti udah banyak yang kenal nih Wegerian, soalnya di HC nih. Jadi kalau gabung sama Wika Gedung pasti ketemu Mas Adit. Iya. Pertama pasti ketemunya HC. Iya, pastilah HC. Terus nih Mas Adit, pengen tahu nih. Kan atlet ya, ikut PON. Itu olahraga apa Mas? Oh, kemarin ya? Kemarin mainnya baseball. Wih, keren. Baseball. Mbak Villa tahu nggak baseball? Tahu dong. Oh. Yang bola dipukul. Iya. Perbedaan baseball sama softball itu beda kan setahu saya? Iya, beda. Jadi kalau saya sebenarnya mainnya justru lebih lama di softball. Oh, gitu. Iya, jadi saya dari istilahnya mulai menekuni softball dan baseball itu mulai tahun 2007. Wah, lama banget. SMP kelas 1. Oke. Dulu itu kan saya mainnya di Surabaya. Oh, Surabaya. Karena saya sekolah dulu di Surabaya, kecil dari Surabaya. Saya main softball. Awalnya ya ekstrakurikuler sekolah. Oke. Ekstrakurikuler sekolah itu mainnya softball. Terus kemudian ikut klub, join klub di salah satu klub di Surabaya. Itu saya mainnya juga softball, langsung softball. Iya. Sebenarnya kalau secara tahapan itu, kalau dari kecil itu ada namanya Little League. Kalau untuk anak kecil-kecil itu mainnya baseball. Oh. Jadi mulai usia remaja itu mulai itu ada yang baseball, ada yang softball. Tapi kebetulan saya di sana cabang olahraga yang sering dipertandingkan dalam kejuaraan itu softball. Sampai di tahap saya dulu kan mainnya di Surabaya, PON pertama saya ada di Jatim itu pun main softball. Oh, jadi ini bukan PON pertama, sebelumnya udah pernah? Udah pernah. Wih, luar Jadi biasa. ini PON ketiga. Oh, udah ketiga guys. Gila, keren banget nih Mas. PON Riau 2012, kemudian ada PON di Jawa Barat tahun 2016. Yang kemarin seharusnya 2020 ya, karena pandemi di postpone jadi ke 2021 di Papua. Oke, keren banget. Jadi selama Mas Adit udah aktif kerja di Wika Gedung, itu Mas Adit masih sering latihan ya? Masih. Baseball, softball. Oh, oke. Jadi sebenarnya justru ini adalah kesempatan kedua saya mengikuti multi event. Yang pertama sebenarnya saya ada kesempatan main di SEA Games Filipina. Oh, tahun 2000. Internasional berarti. Iya, saya alhamdulillah main nasional di tim nasional itu mulai tahun 2012. Jadi setelah main PON ada pemanggilan tim nasional, alhamdulillah saya masuk di itu.
di tahun itu ada kejuaraan Asia di Jepang, itu pertama saya kali masuk di tim nasional. Terus kemarin ya beberapa kali kejuaraan Asia, ASEAN, Asia Tenggara, terus kejuaraan dunia softball pernah lolos tahun 2013. Itu Mas Adit gabung juga? Iya, join di New Zealand tuh mainnya. Waktu itu. Nggak main-main nih Mas Adit ternyata ya. Terus ceritanya kenapa bisa join ke PON yang kemarin Mas? Itu kan karena pandemi kan kita itu kan pasti ada seleksi segala macam. Gimana tuh membagi waktu? Terus dukungan dari Kak Gedung sendiri untuk waktu atau apa itu kayak gimana, bisa diceritain dikit nggak Mas? Yang pertama paling poin ini ya, kalau gimana kok awal mulai bisa di main baseball di DKI. Sebenarnya kan saya kalau secara keanggotaan atletnya masih di Jawa Timur kan. Tapi memang ada aturan bahwa yang menyebutkan kita bisa pindah domisili. Kita bisa pindah domisili sesuai dengan domisili pindah kerja. Ada 3 poin tuh, pindah kerja, pindah kuliah, pendidikan, terus ada ikut, kalau yang perempuan ya, istri yang ikut suami pindah kerja. Nah itu ada syarat itu, poin itu bisa masuk menjadi alasan untuk kita pindah ke satu provinsi itu gabung. Nah awalnya memang sebelum mulai mutasi itu saya ikut seleksi dulu. Jadi seleksi di tahun 2020 ya, pertengahan, sekitar bulan Juni dan Juli. Itu saya join ke DKI. Juga sudah mulai itu ngurus mutasi paralel. Itu seleksi yang awalnya itu 30 atlet, iya 30 atlet. Ada beberapa kali tahapan, 3 tahap istilahnya pengurangan. Itu ada game seleksi kayak gitu modelnya, game seleksi itu sekitar 3 tahap sampai jadi yang terakhir itu 16 nama. 16 atlet yang masuk dalam tim. Salah satunya Mas Adit. Salah satunya saya di situ. Keren. Kalau terus untuk jam latihannya, ya alhamdulillahnya dalam hal ini secara jam latihan bisa menyesuaikan. Karena memang sebenarnya di posisi yang seperti saya, istilahnya ya kerja, ya latihan, itu ada beberapa juga pemain. Nah itu jadi kita bisa ambil jam setelah kantor itu bareng tuh, latihan bareng. Jadi teman-teman yang kerja itu ada waktu khusus. Nah, jadi ya memang ya kalau melihat dari sisi waktu ya kita lebih istilahnya lebih capek, lebih effort daripada teman-teman yang secara jam waktunya ya latihan istirahat, kalau kita latihan kerja kayak gitulah. Jadi ada waktu yang memang mesti kita luangkan lah untuk dua aktivitas ini. Tapi artinya Wika Gedung sangat support ya? Alhamdulillah sampai saat ini tuh saya sebenarnya di luar ekspektasi ya gitu. Saya pikir saya kan di Aceh, tahu lah, maksudnya ya tahu lah aturan-aturan izin dan cuti. Dan mungkin belum pernah ada atlet di justru itu aturan atlet gitu ya, belum ada. Justru itu Mbak Vila yang bikin saya maju mundur. Sampai di tahap seleksi akhir itu saya izin dulu nih ke manajemen baseballnya di DKI. Saya izin untuk memastikan saya dapat izin nggak untuk lanjut seleksi selanjutnya, karena seleksi selanjutnya menentukan tim untuk berangkat ke Papua kan. Finalnya terakhir. Saya nggak mau karena saya terus begitu nama saya masuk misalnya waktu itu kan nggak tahu maksudnya masuk atau enggak, tapi optimis masuk aja. Kalau tiba-tiba saya masuk terus nggak dapat izin dari kantor kan
rusak kan, istilahnya merusak kondisi tim. Nah, alangkah baiknya ya saya siapkan dulu kan, coba mengajukan izin dispensasi dari pengurus provinsi DKI, Perbasasi ya kalau organisasinya di baseball softball itu namanya Perbasasi, itu coba mengajukan. Sebenarnya kalau ngomong sejujurnya saya sih pesimis nih bakal surat ini bisa di ACC karena melihat sendiri kondisi perusahaan, terus pengaturan WFH, WFU. Wah, teman-teman juga ada beberapa rekrut yang akhirnya di hold kayak gitu. Itu kan menggambarkan bahwa kondisi ini kondisi perusahaan ini sedang bertahan dalam kondisi yang tidak baik kayak gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran sendiri saya Mbak Villa, untuk izin itu bisa nggak, karena ya belum pernah ada istilahnya kebijakan untuk izin atlet ini kayak gitu. Ya akhirnya ya bismillah, alhamdulillah ya kalau saya ngomong sih bahasanya ya ini memang jalan Tuhan untuk saya main gitu. Ternyata yang saya nggak duga bahwa kayaknya nggak diizinin deh gitu, ternyata diizinin dong gitu, surprise. Ya alhamdulillah dari situ ya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan gitu. Saya rasa kayaknya susah mendapatkan kesempatan yang seperti ini di waktu dan momen yang seperti ini. Kita bisa diizinin istilahnya dispensasi ya bahasanya, dispensasi, terus kita bisa main PON, itu kan suatu apa ya, rasanya kayak anugerah gitu. Di satu momen ini kita masih ada kesempatan seperti ini, di kondisi yang pandemi yang susah mau kemana-mana kita masih ada kesempatan untuk ini, ya maksimalkan gitu. Semesta kung lah ya, semesta mendukung. Nah itu banyak orang yang tahu proses saya. Itu dia tuh ngomong gini, gila ya Dit perjalananmu gitu. Karena gini, ada satu lagi saat perjalanan itu, di mutasi, proses mutasi saya itu ada yang protes gitu. Dari Jatim atau DKI? Justru berangkatnya dari organisasi induk untuk sebenarnya bukan protes ya, mengklarifikasi kronologisnya. Nah sampai di detik terakhir sah atau tidaknya saya main itu di Papua. Oh, justru udah berangkat dulu? Iya, jadi ya masih harap-harap cemas bisa main atau enggak di Papua itu. Tapi kita optimis karena kita secara kronologis, secara administrasi itu lengkap dan sah dan tidak bisa diganggu. Nah, itu saya berangkat sampai di H-1 technical meet, bukan technical. Jadi H-1 game itu ada technical meeting kan. Dan itu istilahnya keputusan terakhir untuk pemain legal atau ilegal. Nah, itu termasuk saya, saya masih di situ. Jadi udah berangkat ke Papua, belum tentu bisa main ya? Iya. Wah. Itu kan sampai teman-teman ya. Gimana itu? Maksudnya kantor udah ngizinin, semua waktu udah setahun dan semuanya kita korbanin. Tapi ya alhamdulillah jalan Tuhan, semesta mendukung. Gitu Mbak Villa. Keren. Terus kemarin kan dapat medali emas ya Mas ya? Wih, oh saya bawa. Boleh lihat nggak Mas? Nih, Wegirians nih. Tuh, PON Papua. Medali emas, keren. Boleh dibuka Mas? Penasaran, pengen pegang. Aduh, gemeter nih saya mau pegang. Ini Mbak Villa. Pinjem ya Mas. Tuh Wegirians tuh, keren banget kan nih. Tuh. Balikin dulu deh Mas, ntar takut lecet. Keren nih, emas nih Mas. Emas ini ya. Terus PON kemarin Mas, lawan terberat nih. Lawan terberat untuk PON ya. Kita sih di tim kemarin benar-benar istilahnya bukan mencanangkan ya, berpikirnya bahwa
lawan terberat kita itu diri kita sendiri gitu. Istilahnya bahasanya gitu. Secara tim semua merata, secara tim secara merata. Tapi kita yakin dengan persiapan itu, dari sisi proses persiapan kita itu sudah menghitung bahwa kalau di kita itu secara persiapannya lebih matang, dan satu-satunya lawan di sana ya diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita bisa artinya mengalahkan diri kita sendiri, ya kita menang, kayak gitu loh. Ini nih jawaban-jawaban kayak gini nih dari atlet. Ya karena kalau di level pon ya Mbak Villa semua kan siap. Iya benar. Semua mati-matian kayak gitu. Semua juga nggak main-main. Dan itu kan sebelum masuk di pon kan ada prakualifikasi kan, untuk masuk pon. Jadi ya 7 tim di PON itu 7 tim terbaik di Indonesia yang untuk tampil di sana. Berarti mereka tidak main-main begitu berangkat kan, kayak gitu. Jadi ya kita sampai kalau kita ngomong final sih, final lawan Lampung kayak gitu. Oh, Lampung. Ya? Kita itu di penyisian kalah sama Lampung. Oh. DKI itu kalah sama Lampung. Ya kita evaluasi kayak gitu. Ya evaluasinya sih bukan lebih ke lawan, tapi ke ya tim masing-masing. Malam sebelum final itu, malam waktu meeting malam itu setelah kalah dengan Lampung, meetingnya itu justru pembahasannya lebih ke dalam tim kita gitu, melihatnya ke dalam, apa sih kita yang kurang, apa yang mesti diperbaiki, apa yang perlu dikomunikasikan lebih bagus, kayak gitu-gitu pembahasannya. Bukan yang melihat lawan ini itu, enggak. Justru memang karena kita sadari bahwa ya kita kalah ya karena kita kurang siap waktu itu, kita kurang bagus komunikasinya, teamworknya kurang solid misalnya. Ya alhamdulillah itu bisa diantisipasi untuk kali final gitu. Terus flashback sedikit nih Mas. Oh iya. Pengen tahu nih saya, kenapa milih baseball Mas akhirnya? Baseball ya? Bang olahraga baseball. Jadi baseball pertama itu kan karena awalnya ekskul ya. Terus sebenarnya beberapa kali biasa. Kalau kita kan nyoba olahraga apa aja dicobain kan. Ya main sepak bola, ya coba tenis kayak gitu. Karena saat itu kenapa baseball, secara fasilitas dan akses untuk ke lapangan, latihan, terus pertama kalau umur-umur SMP kan pasti temen ya, temennya itu memang banyak di situ Mbak Villa. Jadi istilahnya ya seangkatan itu kita banyak yang main, terus rutin. Jadi kita itu jadi injes gitu loh ke olahraga ini. Jadi enak gitu loh, karena ya temennya banyak, terus mainnya rame-rame, terus begitu kejuaraan itu ya alhamdulillahnya ditempatkan di tim yang baik gitu loh. Jadi bagus, jadi kita pas main menang, akhirnya nambah motivasi gitu ya. Terus waktu itu di masuk di tim yang bagus, masuk di provinsi, timnya juga pas kita masuk di tim yang bagus kayak gitu. Jadi ya kita kan main tim ya, masih main bareng-bareng ya. Apapun yang saya ada di sini itu ya berkat teman-teman juga di tim. Saatnya dia saya mau di klub, saya di Jatim, saya di DKI kayak gitu. Itu ya alhamdulillah saya masih diberi kesempatan ditempatkan di tim-tim terbaik gitu saya bermain. Jadi ikutlah saya ngikut naik gitu Mbak Villa, karena teman-teman yang bagus. Kayak emang udah jalannya sih Mas Adit di baseball. Iya, ya kalau kita ngomong jalan hidup sampai saat ini ya, yang perlu kita sadari bahwa kita sangat bersyukur gitu dengan kondisi saat ini. Itu perjalanan itu istilahnya sudah diatur gitu, kita tinggal ngikutin, kita dengan sadari, kita syukuri semua. Ya pasti up and down-nya itu pasti ada. Tapi itu ternyata memang kalau saya tarik sampai saat ini, saya simpulkan sampai saat ini ya itu jalan Tuhan. Saya juga maksudnya main baseball itu yang benar-benar pengen banget jadi yang profesional, ya
idealisnya gitu. Itu pernah sampai di titik pun saya nggak mau ke lapangan itu aku nggak bilang. Saya udah bosen, udah capek kayak gitu, burn out lah kalau bahasa kita. Ekspektasi kita udah terlalu tinggi, tapi realisasinya kayak ya gitu-gitu aja. Akhirnya penurunan motivasi, dan itu pernah saya alami. Dan saya sampai di titik 2 tahun nggak ke lapangan sebelum pon ini, itu karena itu sih. Saya sempat vakum 2 tahun nggak ke lapangan. Maksudnya nggak ke lapangan itu dalam artian yang main serius gitu ya. Tapi kalau cuma latihan gitu, paling sebulan 2 kali gitu. Tapi kalau ya karena itu ada momen di situ gitu. Saya begitu ada kesempatan setelah 2 tahun vakum, ada kesempatan buat main serius, itu jauh lebih dilewatin gitu kan. Itu bener kayak yang kangen banget, kayak euforia banget feelnya gitu kan. Kangen banget euforia latihan, terus ya ketegangan di setiap game tuh bener. Kemarin pas pon itu kayak ngerasa ya menurut saya udah lewat 2 tahun nggak ngerasain hal seperti ini. Ternyata saya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk ngerasain yang game sampai tegang banget kayak gitu, bener-bener teman yang bener-bener sampai menang itu sampai keluar air mata, yang nangis gitu. Itu ya gitu lah perjalanan main baseball dan softball saya lagi. Terus kalau untuk dukungan keluarga sendiri gimana Mas? Udah berkeluarga ya? Udah ada cincinnya Wegerians, maaf nih Jomblowati udah gak ada kesempatan. Dan cincinnya tuh kayaknya motifnya pun bola baseball ya? Bola baseball. Aduh keren banget. Ini memang sengaja dibikin. Ada artinya nih. Ini seperti kode alam Mbak Lila. Ini sebenarnya justru ini jahitan bola baseball kan. Saat itu saya belum main baseball. Oh gitu? Iya, saya main softball masihan. Softball tuh nggak ada yang jahitan kayak jahitan gini, cuman bukan hijau warnanya. Terus lebih gede, lebih tebel. Ini emang sengaja. Ini referensinya dari bola baseball gitu. Padahal bukan baseball waktu itu, benar-benar softball. Merinding dengan saya waktu itu sama istri kayaknya bagus. Maksudnya kalau di cincin itu lebih bagus di grip baseball. Jahitan bola baseball. Tapi kalau gitulah. Dukungannya gimana nih Mas kalau dari keluarga, dari orang tua, istri? Sangat support. Pertama kali saya join seleksi, saya izin ke istri, saya izin ke orang tua. Karena ya tanpa doa-doa mereka kita bukan apa-apa. Saya benar-benar izin. Mungkin pemikiran saya terlalu sempit karena kalau saya udah berkeluarga kan lain ya kalau yang dulu. Kalau dulu memang ya orang tua full support gitu. Gimana sih anaknya main terus bisa main kemana-mana terus juara gitu kan, seneng ya. Jadi apapun terkait softball ya support lah gitu. Kalau istri kan ya ada tugas yang berbeda nih, posisi saya gitu. Tetap ada yang gimana kalau saya main, terus ya ada waktu-waktu ya lumayan panjang diskusi terkait gimana kerjaan dia nyampein gitu ya. Selama ini masih sih ada kekhawatiran. Iya betul, karena ya kita udah nggak yang sendirian, saya nggak sendirian, saya udah ada istri. Waktu itu istri 2019 udah punya anak beberapa bulan itu saya join itu. Jadi ya berkat doa mereka dan dukungan mereka lah Mbak Villa, saya bisa sampai main baseball sampai di titik seperti ini kayak gitulah. Anaknya ini kayak calon-calon atlet baseball gitu. Ya mungkin lah pasti kan kalau kita sering ke lapangan bawa anak mungkin ya kita ini ya ikut ya. Terus dengar kegiatannya sekarang Mas Adit ngelatih juga ya? Oh ya. Oke. Itu bisa diceritain Mas ngelatih? Jadi memang siklusnya kalau kita main itu kalau udah nggak ada pemusatan latihan ya kita balik ke klub. Ya kita harus bantu klub gitu. Klub itu kan banyak adik-adik kita yang
baru join, yang memang mereka mesti kita bantu untuk dilatih, istilahnya ya dilatih, dikasih tahu kayak gitu. Ya lumayan sih, kalau di sini lebih rame. Dulu di Surabaya sama, cuman kalau di Jakarta ini memang lebih rame kan, karena mungkin lapangan banyak, informasi cepat. Ini pun dari usia yang saya bantu join ngelatih itu usia 7 tahun Mbak Villa, itu sudah ada. Udah jadi bisa lucu. Ya, 7 tahun itu? Ada Minimum umur gitu? Ada sekitar usia 7 tahun itu mainnya bukan dilempar tapi ditaruh gitu. Ada betting tee-nya gitu. Terus mereka mukul terus lari. Ada masih modifikasi kayak gitulah. Sampai usia remaja itu baru tuh pakai lapangan normal, mulai gamenya normal, aturannya full seperti real game berarti itu anak latihannya dewasa. di Senayan ya? Ada di Senayan, di Pintu 5, sama di Rawamangun, belakang Velodrome. Oh bisa juga ya? Iya. Ada ya itu lapangan baseball? Ada, Oh. lapangan baseball. Di situ latihan Mbak Villa. Mbak Villa mungkin kalau pengen join, kita coba latihan. Bisa lah tuh. Jadi kasih info nih ke Wegirians kalau sana udah gede-gede mau join latihan itu bisa lah. Di klub Adit ini kan namanya Jakarta Citas. Oh, Jakarta. Nah, itu ada untuk teman-teman yang mau nyoba nih, mau pemula, mau yang sudah pernah main tapi pengen kangen lagi lapangan lagi. Itu ada untuk khusus ya kayak kita ini yang waktunya terbatas, kalau siang sampai sore itu ada jam malamnya. Oh, malam buka. Namanya after hour. Oh, oke. Ya, itu untuk ya teman-teman yang pulang kerja terus pengen main softball, itu kita bisa main. Itu latihannya ada di hari Selasa. Sekarang lagi berjalan turnamen ya malahan. Jadi teman-teman yang pulang kantor main itu diwadahin buat kita buat gitu. bikin kejuaraan. Keren banget ya. Itu hari Kamis. Tapi itu diajarin nggak sih Mas kalau sana yang belum bisa banget gitu? Oh, diajarin. Pasti diajarin ya. Diajarin, bahkan yang nggak punya alat nggak usah khawatir, datang aja dulu kita. Oh, oke, keren tuh. Mbak Villa boleh. Ya, Wegirians lah kita coba. Kita coba bareng-bareng, oke? Mas, nih kita lihat dulu ada artikel. Nah, ini benar nggak nih Mas? Banyak nih. Oh, ini waktu ini masih di Jawa Timur. Ya. Ini sebenarnya kalau fotonya ini PON Jawa Barat. Oh, tapi ini berita waktu itu ini sih apa di Kejurnas softball di tahun 2018, benar tuh, di Jogja. Ini kecewa karena ini sih persiapan kita kayak bikin candi. Oke. Jadi kayak sistem kebut semalam. Iya gitu Mbak Villa. Kurang persiapan, terus yang dilawan persiapan gitu ya. Kalau siapa yang siap kan ya yang menang gitu. Ini kita kalah nih. Kita peringkat berapa ya? Kita nggak lolos, semifinal aja nggak lolos ini. Jawa Timur nih. Berita ini akhirnya muncul nih, berita ini ya gitulah, kalau sama wartawan kan ditanyain, saya juga kaget kok sampai seperti ini. Ya, itulah wartawan. Istilahnya sampai apa ya, judulnya waduh kalau jalan. Tapi ya udahlah. Tapi isinya sih insya Allah saya waktu itu pengurus juga klarifikasi. Oke. Pengurus ya, karena tahu kok di berita sampai ya terpampang ini. Oke, jadi Wegirians sudah clear ya. Satu lagi nih Mas. Satu lagi. Coba. Nah. Oke. Cerita di balik artikel ini apa nih Mas? Nah, ini kalau ini memang waktu itu ada apa ya? Kalau ini majalah. Waktu itu majalah ya. Tapi kayaknya masih softball ya? Iya, ini tuh foto mau berangkat SEA Games Singapura nih. Singapura, terus model kok. Iya, memang secara model juga
ya bisa dilihat sendiri kan model-model baju itu kayak rapi gitu. Awalnya sih kayak gitu. Ya itu salah satu di antara salah satu ketertarikan kenapa softball dan baseball karena kostumnya trendy emang gitu. Keren sih. Iya. Keren. Mau dipakai di luar lapangan juga masih masuk kan kayak gitu. Jadi memang trendy gitu baju. Tapi ini salah satu di antara yang lain lah gitu. Oke, keren. Oke. Terus sekarang kayaknya ini pertanyaan terakhir nih Mas. Pesan-pesan untuk teman-teman mungkin Wigirians nih ada yang atlet yang suka olahraga segala macam, pesan-pesannya apa Mas dari Mas Adit? Mungkin kemarin mereka ragu-ragu untuk mengembangkan bakat olahraganya gitu kan. Ya memang sebenarnya di sini poinnya adalah mungkin karena waktu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin minus waktu itu penting kalau di sini. Mau gimana pun ya profesional atlet kecuali benar-benar yang sampai mereka dapat sponsor dan segala macam, yang istilahnya dia nggak ada ya bisa melepas itu, ya mereka mesti pilih atlet kan. Tapi kalau istilahnya atlet itu masih menjadi side hustle, istilahnya sampingannya, istilahnya bahasanya utamanya di kantor, ya kita sih mesti pintar-pintar atur kayak gitu. Mungkin kita ada waktu kalau di kantor setelah pulang kerja atau Sabtu Minggu. Cuman yang di proyek, nah ini yang menjadi tantangan kan. Kalau teman-teman yang di proyek kan memang ya waktunya full ya, mereka sampai full. Ya weekend pun mereka kerja kan. Iya gitu. Jadi ya kalau itu memang menjadi pilihan ya akhirnya. Jadinya hobi, tapi kalau jadi apa ya, yang dulu atlet mungkin akhirnya bergeser ke hobi. Ya seperti saya ngerasakan awal-awal di Wika gitu. Jadi saya geser dulu, saya belum bisa ikut kejuaraan, tapi ya saya tetap latihan kayak gitu. Gimana pun, setelah kalau udah hobi Mbak Villa ya, itu kayak kita pasti ada pingin kangen kerinduan buat ke lapangan. Jadi ya atur waktu bisa mungkin. Kalau memang prioritasnya pekerjaan, ya jangan tinggalin pekerjaan itu untuk hobi gitu. Kecuali hobi itu sudah menghasilkan uang buat kita gitu. Jadi istilahnya utama udah dapat sponsor lah gitu. Cuman kalau seperti saya ini kan belum ada di tahap itu. Istilahnya kan profesional banget kan mereka. Mau ngapa-ngapain aja udah ada sponsor, ada. Kalau di Indonesia itu masih di olahraga individu, kayak atletik, kayak gitu, ya mereka udah bisa dapat sponsor, bisa hidup lah minimal dari sponsor. Tapi kalau olahraga tim, ya kita lihat sepak bola aja, yang paling rame sponsornya kan ya ganti-ganti gitu, nggak ada yang belum stagnan. Karena ya memang secara manajemen di olahraga di Indonesia ini kan ya perlu kita akui gitu loh, masih di tahap berkembang gitu. Ya kalau pesan saya sih yaitu tetap diatur waktunya, tentukan prioritas. Mana yang itu, mana yang satu lagi deh Mas, lupa apa tuh dari tadi mau nanya. Apa? Boleh nggak sih dibisik dikit nih kita hadiahnya tuh? Nah, ini pada penasaran nih pasti. Hadiahnya tuh dapat apa aja Mas? Dapat medali emas di PON. Apa? Kalau untuk yang saat ini kita belum tahu, tapi Bismillah minimal sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya periodenya. Kalau yang tahun lalu itu medali itu dapatnya uang tunai, Mbak Villa. Bentuknya uang tunai. Ada sih beberapa di daerah itu ada yang dicoba untuk diikutkan seleksi jalur prestasi ASN, tapi masing-masing daerah beda. Tapi kalau yang di DKI ini uang tunai. Oh gitu. Uang tunai nominalnya untuk yang saat ini
masih dirapatin katanya kemarin oleh Gubernur Pak Anies. Ya kita berharapnya ya yang terbaik lah gitu. Terus yang tahun kemarin kita bocorannya sih, kalau PON kemarin emasnya itu dapat per orang, kan beda-beda ya klasternya. Kalau per orang cabur perorangan, cabur tim kurang dari 5, cabur tim lebih dari 5. Oh, ada kategori-kategori. Iya, ada kategori. Karena kan kalau cabur tim lebih dari 5 kan ya medalinya tetap yang dihitung satu kan untuk kontingen. Tapi orangnya banyak. Ya pasti itu ada ya klasifikasi tersendiri. Nah, kalau yang dulu PON Jawa Barat DKI itu emasnya per orang dapatnya 100 juta. 100 juta. Kalau level PON ya rata-rata masih ratusan. Tapi kalau sampai level mulai kayak kemarin tuh saya yang Olimpiade Tokyo ya. Ya, itu kan itu banyak yang sponsor. Malah berlomba-lomba kayak kasih ini kasih. Iya kan, sampai bingung tuh listnya kan. Wah, mulai sampai di berita kan udah macam-macam, yang ini ngasih ini, yang ini ngasih ini. Udah dapat rumah, dapat duit kan, mau makan di mana aja gratis seumur hidup. Ya. Ya begitulah kalau udah profesional ya. Bulu tangkis itu profesional di kita. Mereka udah bisa istilahnya hidup dari bulu tangkis ya. Sponsornya kuat. Kalau olahraga yang ramean gini biasanya sponsornya kurang kan, karena kan buat bikin kejuaraan pasti budgetingnya lebih tinggi. Tapi ini menurut saya ya, untuk olahraga di Indonesia sendiri udah maju banget sih Mas, dari zaman dulu ya. Dibanding zaman dulu itu kan kayaknya apresiasi untuk atlet itu sangat amat kurang menurut saya ya. Jadi kayak anak mau cita-cita jadi atlet, ngapain pasti lagi gituin, soalnya cita-cita saya atlet. Langsung gitu atlet apa? Udahlah, sekarang fokusnya dulu, nanti sharingnya di luar ini gitu kan. Oke. Gitu, cuman ini emang udah bagus banget sih, Indonesia udah maju banget apresiasinya. Untuk atlet itu ada lah. Soalnya kan kalau yang sebelumnya padahal mereka dulu membawa nama Indonesia, terus udah juara, dapat emas segala macem. Banyak juga kan yang terlantar kan, yang atlet-atlet senior itu. Ya itu sih, emang sekarang sih udah benar-benar udah maju sih untuk atlet. Alhamdulillah sih berkembang sih Mbak gitu. Mungkin sekian dulu nih Mas ngobrol santai kita kali ini, nanti sambung di luar sesi. Oke Mbak Vila, siap. Terima kasih banyak loh Mas buat waktunya. Sama-sama, terima kasih Mbak Vila. Oke deh, Wegerian, stay safe, stay healthy. Saya Vila Diratul Arifin, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.